33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Para awak kapal yang bersenjata itu segera mencabut senjata masing-masing yang rata-rata adalah golok berbilah panjang. Dan tanpa menunggu perintah diulangi, mereka berlarian memeriksa semua sudut. Semua bilik diteliti dengan cermat. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka semuanya mencari kita, Badrawati. Mari, kita alihkan perhatian mereka, Paman. Aku akan memulai permainanku. Aku yang akan memancing mereka. Bagaimana cara yang akan kau pakai? Paman akan melihatnya nanti. Bagaimana? Tidak kami temukan seorang pun, Tuan. Gila! Siapa sebenarnya orang itu? Mungkin ia bermaksud menolong mereka, Tuan. Akan tetapi karena tidak mampu, lalu pergi meninggalkan kapal dan berenang ke darat. Apakah masuk akal pendapat itu, Barat? Aku justru mengira siapapun orang itu, Kakang, mungkin malah masih bersembunyi di dalam kapalmu. Itu juga pendapatku. Akan tetapi, Tuan, semua sudut dari kapal ini sudah kami periksa dengan teliti. Benar, Tuan. Pasti ia bersembunyi di tempat yang paling tidak pernah diduga. Itu juga pendapatku. Ia pasti bersembunyi di tempat yang sama sekali tidak terduga. Di mana, Kakang? Mengapa Kakang tidak memeriksa bilik pribadi Kakang sendiri? Gila, ayo! Betapa marahnya Brahma Samudra manakala melihat bilik pribadinya telah morat-marit tidak karuan. Brahma Samudra terbelalak melihat peti yang biasa tergeletak di atas meja telah lenyap. Juga dua orang gadis yang semula ia ikat di kursi kayu, lenyap pula tidak ketahuan rimbanya. Gila! Keparat! Bener-bener! Buatan siapa ini? Kiampot! Setan alas! Morat-marit seperti ini, Kakang. Adakah sesuatu yang hilang, Kakang? Peti perhiasanku lenyap. Dua perempuan itu juga hilang. Gila! Gila! Perbuatan siapa ini? Cari dia sampai ketemu. Cari dia. Cari maling keparat itu. Hataku gantung kalian semua. Kakang. Tenanglah, Kakang. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Semua hartaku hilang. Dua gadis itu juga lenyap. Kakang, maling itu masih berada di dalam kapal. Tentu masih bisa diusahakan untuk menangkapnya. Maling itu tidak mungkin keluar dari kapal ini dengan membawa kedua gadis itu, Kakang. Kau benar. Adu kembali semua sudut kapal ini. Temukan si pecundang itu. Aku akan menguliti tubuhnya. Kulitnya akan aku tambalkan ke jubahku yang robek ini. Ayo lekas! Para anak buah kapal itu sekali lagi bergerak. Dengan kemarahan yang menular di antara sesama temannya, mereka kembali meneliti semua sudut kapal.
Tentu saja bukan suatu hal yang sulit bagi Lare Angon untuk menyembunyikan diri dari mereka sambil melihat perkembangan yang terjadi. Namun sementara itu, salah seorang dari awak kapal itu melihat sesuatu. Bagaimana? Maling busuk bau tengik itu ditemukan? Kami menemukannya, Tuan. Bagus sekali. Di mana dia? Orang itu terlihat dari sini. Itu, Tuan. Ia berada di puncak tiang utama. Nah, itu dia, Tuan. Hah? Gila. Apa yang diperbuatnya di sana itu, ha? Ia terlihat jelas membawa peti itu, Tuan. Tahu-tahu ia sudah berada di atas. Dan tidak seorang pun yang mengetahui bagaimana ia sudah berada di sana. Keparat. Siapa dia? Siapa? Kami belum mengetahuinya, Tuan. Kau tidak tahu siapa orang itu Barat Maut? Entahlah, Kakang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia menelentang di atas tali temali. Dalam keremangan malam, Ki Brahma Samudra melihat dengan jelas ada seseorang yang berada di puncak tiang kapalnya. Orang itu seperti kera yang menggodanya. Brahma Samudra melihat orang yang tidak jelas wajahnya itu memegang sebuah peti. Peti itu adalah tempat di mana dia menyimpan kekayaannya. Brahma Samudra menggigil marah. Dia bergegas dengan langkahnya yang lebar, turun ke geladak. Oi! Turun kau! Siapa kau, ha? Turun kau! Tidak dengarkah kau? Turunlah! Kau sudah terkepung! Kau tidak bisa kemana-mana! Kau tidak mungkin bertahan di situ selamanya! Turun! Ayo turun! Ayo bocah! Ayo turun! Turun monyet! Turun! Ayo turun! Gila! Orang itu tidak mau menjawab. Gila! Dia tidak mau menjawab. Tunggu, Kakang. Aku seperti mengenalnya. Siapa dia, Barat Maut? Ia masih bocah, Kakang. Bocah? Iya. Bocah katamu? Iya. Perhatikanlah dengan baik, Kakang. Kakang akan melihat ia memang masih bocah. Kau benar. Ia masih bocah. Lalu siapa dia kalau kau merasa mengenalinya? Tadi ada salah seorang lelaki yang akan menumpang kapalku menuju ke Nusa Kambangan, Kakang. Bocah itu adiknya. Nampaknya dia. Setan nalas. Beberapa orang dari kalian naik, panjat tiang itu. Paksa bocah itu turun. Kalau perlu, bunuh dia. Paksa dia turun, seret dia. Akan aku bakar tubuhnya dan kemudian aku buang ke laut agar menjadi santapan ikan-ikan. Badrawati memang gila. Ia tiba-tiba sudah berada di sana dengan peti di dalam pelukannya. Iya, peti itu aku sempat melihatnya. Semula berada di dalam bilik pimpinan bajak laut itu. Wah, kalau sudah seperti itu, sulit sekali membedakan antara Badrawati dengan seekor kera. Benar-benar telah menjadi munyuk dia. Bukan munyuk. Munyuk terlampau kecil. Sebutan yang sesuai untuk tingkahnya adalah beruk. Iya. Seekor beruk yang nakal. Iya. Sekitar 5 orang bajak laut itu memanjat tiang dengan gesit. Tidak berapa lama mereka telah berada di pertengahan tiang, berpegangan pada kayu pengikat layar dan tali tampar yang melintang. Pedang-pedang mereka teraju. Brahma Samudra memperhatikan apa yang terjadi dengan perasaan gemas. Sementara di persembunyiannya, Lare Angon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah Badrawati. Hei! Apa yang akan kau lakukan itu? Mengapa kalian menyusul naik? Turun kau bocah tengik! Turun kau! Turun!
Bagaimana kalau aku tidak mau? Turun atau kau akan kubunuh. Bagaimana kalau peti ini aku buang ke laut? Akan aku lempar ke sana. Lihat. Hei, jangan. Aku benar-benar akan membuang harta di dalam peti ini ke laut. Kalau kalian berani naik lagi, bagaimana? Apakah peti ini harus aku lemparkan ke sana? Atau peti ini aku buka dan isinya akan aku lempar? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Jangan. Gila kau, jangan. Maka turunlah kalian semua. Kalau tidak turun, aku benar-benar akan melempar-lemparkan isi peti ini. Maka harta karun hasil usaha merampok yang kalian lakukan selama ini akan lenyap, hilang di telan ombak. Dan para ikan-ikan yang genit akan berebut menggunakan mempercantik diri sendiri. Kalau kau berani melakukan hal itu, kau akan kami bunuh. Aku tidak takut mati. Kalian pikir aku takut mati, ha? Kalian tadi mengatakan aku gila. Itu benar. Aku memang bocah gila. Maka aku tidak takut mati. Lagi pula, jika aku sudah memutuskan diri bermain-main di kapal ini, maka artinya aku harus berani mati atau gila. Bagaimana? Aku buang peti ini? Kalian setuju? Jangan kau buang. Nah, turunlah. Kalian turun. Aku hitung sampai 3 kali tidak mau turun. Peti ini akan melayang ke sana. 1. Baik, kami turun. Bagaimana? Bocah itu mengancam akan melemparkan peti yang dipegangnya ke laut, Tuan. Gila. Ya, nampaknya ia tidak main-main dengan ancamannya, Tuan. Traju mana? Panggil Traju kemari. Panggil Traju cepat. Traju, kemari kau. Apa yang harus aku lakukan? Traju. Kau masih menguasai ilmu memanah itu, bukan? Kau masih menguasai kemampuan membidik dengan baik, kan? Masih. Benda apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari sambaran anak panahku. Bagus. Lepasi anak panah bocah itu dari tempat tersembunyi. Aku ingin bocah itu tercungkal dari sana. Baik, Tuan. Ulah Badrawati benar-benar membuat jengkel Brahma Samudra bersama segenap anak buahnya. Bocah itu dengan gesit mengayun dari tali tampar satu ke tali tampar yang lain. Dan dengan gesitnya pula berjumpalitan di atas kayu melintang yang terletak di tempat paling atas. Sekali-kali tangan kanannya menggaruk-garuk pantat seperti kera. Traju telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Traju adalah seorang pemanah yang sangat menguasai kemampuannya. Apapun tak akan ada yang bisa lepas dari sambaran anak panahnya. Dan gendewa pun sekarang telah dipendang. Apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari anak panahku. Aku akan membidik tangan bocah itu. Dan peti yang dipegangnya tentu akan terjatuh di atas geladak. Iya. Hai! Wah, siapa yang melepas anak panah ini? Gila. Wah, anak panah. Siapa yang baru saja melepas anak panah dan nyaris mengenai pantatku? Gila. Bocah itu mampu menangkap anak panahku dengan sebuah cambuk. Aku tidak melihat kapan bocah itu memegang cambuk. Tahu-tahu di genggaman tangannya telah tergenggam sebuah cambuk. Dan dengan cara yang aneh menyambar anak panah serta membelitnya. Hei! Perbuatan pengecut siapa ini? Siapa yang melepas anak panah? Ayo mengakulah. Kalau tidak mengaku, aku buang peti ini ke laut. Aku akan melepas anak panah sekali lagi. Akan aku arahkan langsung ke punggungnya. Iya. Hei! Gila. Wah,
rupanya yang melepaskan anak panah. Terima ini. Hiya! Brahma Samudra bagai terkunci mulutnya menyaksikan kejadian yang tidak terduga. Brahma Samudra yang malang melintang di lautan itu benar-benar harus kagum menyaksikan apa yang dilakukan Badrawati. Dengan gesitnya bocah aneh itu berinsut, dan ayunan cambuknya telah membelit anak panah yang melesat dengan cepat. Panah yang diayunkannya kembali kepada pemiliknya telah membuat Raju terjengkang sambil mendekap pundaknya yang tersambar anak panahnya sendiri. Siapa sebenarnya bocah itu, Barat Maut? Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku tahu, tadi ia bersama seorang lelaki dewasa menemuiku untuk menumpang naik kapalku menuju Nusa Kambangan. Aku terima keinginan mereka karena aku berpikir lumayan jika mereka aku jadikan budak sekalian. Meski masih bocah, ia memiliki ilmu yang luar biasa. Menyenangkan sekali kalau ia bisa menjadi milikku, mengabdi kepadaku. Anak kecil, turunlah. Kalau sudah turun, lalu bagaimana Paman Barat Maut? Kita berbicara, nak. Mengapa tidak Paman saja yang naik kemari? Berada di tiang kapal seperti ini menyenangkan. Apalagi kapal bergerak-gerak. Rasanya tubuh seperti diayun-ayun, liar-liar dan mengantuk. Naiklah Paman Barat Maut. Silakan naik dan menikmati pemandangan dari tempat ini. Bintang-bintang bertaburan banyak sekali, Paman. Nak, siapa namamu? Namaku Badrawati. Badrawati, dengarlah. Sahabatku ini, Kakang Brahma Samudra, merasa tertarik kepadamu. Kakang Brahma Samudra tidak marah dan malah berminat kepadamu. Ayolah, turunlah, Le. Wah, berminat bagaimana, Paman? Berminat menjualku sebagai budak? Atau minat dalam bentuk apa? Tolong jelaskan kepadaku, Paman. Tentu tidak, Badrawati. Kau bahkan akan dijadikan anaknya. Bukan sekedar anak angkat. Akan tetapi anak yang dikasihi dan dilimpahi kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Wah, menarik sekali. Aku akan diambil anak. Ayo, turunlah Badrawati. Aku tidak marah kepadamu. Turunlah, dan kita akan berbicara baik-baik. Benar apa yang dikatakan oleh Adi Barat Maut. Aku berminat dan tertarik kepadamu. Kau akan aku jadikan anakku. Aku didik menjadi seorang pelaut yang kuat, keras, bagaikan batu karang, kukuh bagaikan bukit. Tak akan ada pelaut seperti dirimu kelak jika kau sudah dewasa dan berada dalam asuhanku. Tawaran yang menyenangkan sekali, Paman. Siapa nama Paman? Namaku Brahma Samudra. Kau boleh memanggilku Ayah Brahma Samudra. Ayah Brahma Samudra? Iya, Ayah Brahma Samudra. Panggil aku dengan sebutan itu. Dan mulai sekarang kau akan menjadi anakku. Kedengarannya menyenangkan sekali. Apalagi selama ini aku memang tidak mempunyai seorang ayah. Aku tak tahu siapa ayahku. Dan bahkan aku juga tidak tahu siapa ibu yang melahirkan aku. Bagus. Maka jadikanlah aku ayahmu. Aku benar-benar akan mengambilmu sebagai anakku. Aku katakan ini dengan tulus, Badrawati. Aku berminat, Paman. Aku merasa terharu
Brahma Samudra berminat memungutku yang hidup terlunta-lunta ini sebagai anakmu. Akan tetapi... Tetapi apa? Aku tidak berminat menjadi anak bajak laut. Kurang ajar! Iblis! Wah, mengapa malah marah, Paman? Turun kau bocah tengik! Ayo! Turunlah kau berdebah setan! Jangan nangkring seperti munyuk di tempat itu kau, ha? Ayo, turunlah! Aku tidak mau turun. Aku tahu, jika aku turun, Paman dan anak buah Paman yang galak-galak itu pasti akan membunuhku. Tentu saja aku akan tetap berada di sini. Kau tidak akan bisa berada di tempat itu selamanya. Boleh? Aku membuka peti ini, melihat isinya Paman bajak laut. Gila, jangan lakukan itu. Wah, sayang sekali, Paman. Aku sungguh sangat berminat melihat apa isinya. Maaf, Paman. Aku terpaksa membukanya. Iblis. Hei, jangan lakukan itu. Wah, bukan main. Isinya gemerlapan. Jika aku sudah mempunyai seorang istri, istriku tentu merasa senang sekali setengah mati. Saking senangnya, sampai semaput. Bila aku tunjukkan benda-benda ini, itu baru aku tunjukkan. Padahal belum aku berikan. Wah, kalungnya indah sekali. Permata bandulnya gemerlapan, menyerap sinar-sinar bintang. Hei, bocah tengik, kembalikan kalung itu ke dalam peti dan tutup kembali. Kemudian kau turun. Aku akan memaafkan kesalahan yang kau perbuat. Aku akan melempar benda ini. Jangan. Mengapa? Benda itu mahal sekali, tolong. Aku akan melemparkan kepadamu, Paman Brahma Samudra. Tanggaplah. Hup. Seuntai kalung berbandul permata yang gemerlapan dilemparkan oleh Badrawati. Benda itu melayang nampak jelas dan gemerlapan memantulkan cahaya obor dan bulan sepenggal yang mulai naik. Dan dengan cekatan, Brahma Samudra menangkapnya. Hup. Bagaimana, Paman? Bagus. Bagus bagaimana? Kau boleh melempar peti itu. Dan aku tidak keberatan kau tetap berada di ujung tiang itu selamanya. Aku akan memungut satu lagi. Wah, ini juga kalung. Bandulnya bulan sabit, permatanya gemerlapan. Akan tetapi, kali ini aku tidak akan melemparkan kepadamu, Paman Brahma Samudra. Pada siapa? Satu persatu, aku akan melemparkan ke laut. Jangan kau lakukan itu, bocah kecil. Lihat, Paman. Kalungnya ini, aku lemparkan jauh ke selatan. Perhatikan dengan baik, supaya Paman dan yang lain tahu di sebelah mana kalung ini jatuh. Siapa tahu, nantinya ada yang berminat berbuat gila, menyelam mencarinya. Jangan. Itulah Badrawati benar-benar membuat jantung pimpinan bajak laut itu serasa retak dan menyebabkan dadanya bengkak. Semua orang yang berdiri di geladak kapal itu melihat kalung yang semula dipegang Badrawati itu seperti menyala dan gemerlapan ketika akan dilemparkan. Kalung itu melesat cepat ke udara untuk kemudian lenyap ditelan ombak. Brahma Samudra bersama segenap awak kapalnya menggigil. Bagaimana, Paman? Bukankah permainan ini menyenangkan? Demi bocah itu benar-benar iblis. Ya ampun, pedes, kunyuk, bangsat. Kau mempunyai akal untuk membujuk bocah itu bernaut. Kalau ia membuangi semua perhiasan di dalam peti itu, maka habislah jerih payahku selama 5 tahun terakhir ini. Kakang Brahma Samudra belum menanyainya. Menanyai bagaimana? Kita belum mengetahui apa yang dikehendaki bocah itu.
Apa maunya? Baik, aku akan menanyainya. Wahai bocah! Bagaimana, Paman? Apa sebenarnya yang kau kendaki dengan permainan gilamu itu, ha? Paman bermasa muda menanyakan apa yang aku kehendaki. Iya, jawablah. Paman benar-benar ingin mengetahuinya? Iya. Paman akan terkejut jika mendengar apa jawabanku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.